Balik lagi bersama Miss Mega. Minggu kedua ini kita masih mempelajari bahasa Indonesia di bab 1. Simak bersama-sama ya video yang telah Miss Mega paparkan untuk kalian. Pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Mega. Sebelum Miss Mega masuk ke dalam pembelajaran materi yang baru, Miss Mega ingin mereview materi minggu lalu. Apakah kalian masih mengingatnya mengenai apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak. Misalnya dalam menggambarkan benda, tempat, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, minggu lalu Miss Mega telah menjelaskan kepada kalian mengenai struktur dari teks deskripsi. Apakah masih ada yang mengingatnya? Oke, teks deskripsi dalam bahasa Indonesia memiliki dua struktur, yaitu ada apa? Ada identifikasi dan juga deskripsi. Sekarang, materi yang akan Miss Mega paparkan kepada kalian mengenai menyusun teks deskripsi. Masih bersama Miss Mega ya. Sebelum kita masuk ke dalam menyusun teks deskripsi, lebih baik kita mengetahui dulu nih nak, apa sih tujuan dari teks deskripsi? Tujuan komunikatif dari sebuah teks deskripsi adalah untuk menggambarkan dan juga mengungkapkan ciri-ciri objek secara umum tanpa adanya sebuah riset ataupun penelitian secara mendalam dan juga menyeluruh. Setelah kita mempelajari tujuan dari teks deskripsi, kita akan memaparkan mengenai langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Nah, untuk menyusun teks deskripsi ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah mencermati deskripsi suatu objek, atau bisa juga di sini kalian pahami dengan menentukan objek atau tema yang akan kalian deskripsikan. Yang kedua, mulai menulis isi pokok suatu teks, yaitu identifikasi objek dan juga deskripsinya. Untuk yang kedua, kalian taruh struktur dari teks deskripsi ya, identifikasi dan juga deskripsi. Yang ketiga, kalian memberikan kesan terhadap deskripsi objek tersebut jika menggunakan jenis teks deskripsi sugestif. Oke, apa kalian tahu sugestif itu apa? Semoga jelaskan ya. Sugestif ini berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi dari si pembaca. Berarti sugestif ini adalah imajinasi dari si pembaca sendiri ya. Atau bisa kalian pahami, untuk yang ketiga ini menyusun data tersebut ke dalam sebuah urutan yang baik sesuai dengan struktur. Miss Mega lanjut ya. Nah, lanjutnya Miss Mega akan memberikan kalian contoh. Untuk itu, kalian siapkan buku paket bahasa Indonesia kalian. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 11. Amatilah gambar berikut ini. Apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, pasti kalian berpikir ada seorang yang bernari. Dan jika kalian tahu ini adalah tarian dari Bali. Ya, nah sebelumnya Miss Mega ada 3 kata. Kata yang pertama itu ada pendet, kata kedua itu ada tarian, kata ketiga ada Bali. Gimana caranya dari kata 3 yang kalian lihat bisa menjadi sebuah kalimat teks deskripsi? Ini adalah contoh dari teks deskripsi dari 3 kata di atas ya. Ini adalah seni tari yang bernama tarian pedet. Tarian ini berasal dari Bali. Apa kalian sudah paham? Ini adalah kata 1. Ini pendet ya. Ini adalah kata 1. Ini kata 2. Dan ini adalah kata 3.
Bagaimana 3 kata ini bisa menjadi sebuah teks deskripsi? Ini adalah teks deskripsinya. Ada tidak pendet? Ada. Ini ada pendet. Ada kata tarian? Ada kata tarian. Ada kata Bali? Ada. Jadi 3 kata ini menjadi sebuah satu kalimat deskripsi. Sudah paham? Miss Mega coba satu lagi ya. Sekarang Miss Mega mau memberikan contoh yang kedua. Amatilah gambar di bawah ini. Terlihat gambarnya? Setelah kalian melihat gambarnya, Miss Mega yakin kalian pasti sudah tahu ini gambar apa. Nah, untuk kali ini Miss Mega ada 4 kata. Ada berapa? Ada 4 kata ya. Yang pertama itu ada pempek, yang kedua itu ada masakan, yang ketiga ada Palembang, sedangkan yang keempat itu ada daging ikan. Nah, gimana caranya 4 kata ini menjadi sebuah kalimat teks deskripsi? Nah, untuk itu Miss Mega ada contohnya nih. Ini adalah kalimat teks deskripsi dari 4 kata di atas. Pempek adalah masakan khas dari daerah Palembang yang berisi daging ikan. Miss Mega tanya, kata pempek ada tidak? Ada. Kata masakan ada tidak? Ada. Kata Palembang? Ada. Kata daging ikan? Ada. Ini adalah contoh dari 4 kata menjadi sebuah teks deskripsi. Oke, kalian bisa lihat di halaman 12 di buku paket kalian ada gambar batik dan juga ada gambar dari Borobudur. Bisa kalian coba tulis di bawahnya, kalian buat menjadi sebuah teks deskripsi seperti yang telah Miss Mega paparkan. Miss Mega sudah mencontohkan 2 contoh, yang pertama yaitu tarian, yang kedua itu adalah pempek. Sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 12, ada A dan C. A memiliki 4 kata, ada kata motif kaung, ada Jawa Tengah, ada batik, ada pola berbentuk bulatan. Sedangkan yang C ada kata Borobudur, kata Jawa Tengah, kata candi, Buddha, dan teras batu tingkat 8. Untuk yang C ini ada 5 kata. Buatlah 5 kata dan 4 kata tadi dibuat menjadi sebuah teks deskripsi yang telah Miss Mega buat contohnya, seperti yang kalian telah lihat. Paham? Oke, sekarang kita lanjut ya. Sebelum lanjut ke dalam materi, Miss Mega mau memberitahukan kepada kalian mengenai tugas di minggu ini. Tugas minggu ini bahasa Indonesia, kalian bisa buka buku kalian di halaman 15. Nomor 10 ya. Di sini pilihlah salah satu objek di bawah ini. Susunlah sebuah teks deskripsi berdasarkan gambar yang telah kamu pilih tersebut. Kerjakan di buku tugas ya. Di sini ada 3 gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Ada 3 gambar. Ada alat musik, ada tarian, dan juga ada ondel-ondel. Kalian bisa pilih salah satu dari gambar yang terpapar di halaman 15 di buku paket bahasa Indonesia. Kalian pilih salah satu ya. Selanjutnya kalian buat menjadi sebuah teks deskripsi. Ingat, kalau seandainya disuruh membuat teks deskripsi berarti ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf ya. Walaupun struktur dari teks deskripsi itu ada 2, ada identifikasi dan juga definisi, tapi pada saat kalian membuat sebuah teks deskripsi berarti ada 3 paragraf. Sudah Miss Mega jelaskan di minggu yang lalu, diingat ya.
lanjut ke dalam materi kembali ya nak. Untuk materi selanjutnya, Miss Mega akan memaparkan kepada kalian mengenai sebuah kebahasaan dari teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi ini kita akan mempelajari kata sifat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ciri-ciri dan juga proses pembentukan kata sifat, Miss Mega ingin memaparkan kepada kalian apa sih pengertian dari kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan suatu sifat ataupun keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan juga benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dari kata sifat. Kedua, kita akan mempelajari proses pembentukan kata sifat. Dan yang terakhir, akan ada contoh dari kata sifat. Ciri-ciri dari kata sifat. Ciri-ciri dari kata sifat itu ada 3 ya nak. Yang pertama, kata sifat yang terbentuk karena adanya imbuhan ter yang mengundang makna paling. Misalnya tercantik, terpandai, tertinggi, ya, terindah. Itu adalah salah satu makna yang paling. Misalnya tercantik di kelas, tertinggi dari anggota lain. Paham? Untuk yang kedua, cirinya kata sifat dapat diterangkan atau didahului dengan kata lebih, agak, pulang, sangat, dan cukup. Yang ketiga, kata sifat diperluas juga dengan proses pembentukan seperti ditambah reduplikasi dan juga ditambah dengan imbuhannya. Paham? Untuk yang ketiga lebih sulit ya. Nanti akan Miss Mega memperjelas kembali ya di slide selanjutnya. Ada kata ter, ciri-ciri ter dari kebahasaan kata sifat. Tadi setelah Miss Mega beritahu terpintar, tertinggi, tercantik. Dengar baik-baik ya nak. Ter ini adalah sebuah imbuhan. Apa? Imbuhan ya. Sedangkan kata cantik ini adalah kata dasar. Kata dasar. Oke. Tertinggi berarti imbuhan ditambah kata dasar. Ter ditambah tinggi. Jadinya tertinggi. Tertinggi. Oke. Yang ketiga ada terpintar. Ter ditambah pintar jadinya terpintar. Paham sampai di sini? Miss Mega ada contoh kalimatnya dari kata terpintar. Kiara adalah siswa terpintar di kelas. Ter ini adalah tadi sudah Miss Mega paparkan yang mengandung makna paling. Berarti Kiara yang paling pintar di kelas ya. Yang kedua ada kata tertinggi. Iqbal tim basket dari SMP Melati Indonesia yang tertinggi. Oke, paham? Miss Mega contohkan satu lagi kalimatnya dengan kata tercantik. Kamu termasuk ke dalam wanita tercantik di sekolah. Berarti dia yang paling cantik di sekolah. Paham? Lanjut ya. Di sini Miss Mega mau menjelaskan ciri dari kata sifat nomor 3, yaitu ditambah reduplikasi ditambahnya. Di sini adalah imbuhan. Reduplikasi ini adalah kalimat yang berulang-ulang ya nak. Sedangkannya ini masih masuk ke dalam imbuhan. Sedannya adalah imbuhan.
Sedangkan reduplikasi ini adalah kata yang berulang-ulang. Ingat ya, ditulis di buku jika penting. Kata berulang-ulang. Kata berulang-ulang seperti apa? Seperti kupu-kupu, seperti gulang-guling, pontang-panting. Oke, itu termasuk ke dalam kata yang diulang-ulang. Miss Mega ada contohnya nih. Kalian perhatikan dengan baik ya. Imbuhan se dengan kata dasar luas dan imbuhannya menjadi seluas-luasnya. Ada lagi, imbuhan se ditambah imbuhan kata dasar dalam dan imbuhannya menjadi sedalam-dalamnya. Bisa juga menggunakan kata selincah-lincahnya, seasik-asiknya, dan secantik-cantiknya, serta masih banyak lagi ya. Untuk contoh kalimatnya, Miss Mega contohkan menggunakan kata seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Seluas-luasnya lautan pasti menemukan daratan. Aku sangat menyayangi ibuku sedalam-dalamnya rasa sayang ini. Oke, ada tidak katanya? Ada ya. Seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Nih, seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Ini adalah menggunakan kata dasar luas dan ini menggunakan kata dasar dalam. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan mempelajari pembentukan dari kata sifat. Kata sifat di sini memiliki proses pembentukan. Ada apa saja? Kalian perhatikan di layar ya. Kata sifat berdasarkan pembentukan kata sifatnya. Yang pertama ada kata sifat yang terbentuk berdasarkan dari kata dasar. Yang kedua, ada kata sifat yang terbentuk dari kata jadian. Yang ketiga, ada kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Yang keempat, ada kata serapan. Dan yang kelima, ada kata sifat terbentuk dari kelompokan kata. Apa aja sih Miss Mega contohnya dari kata dasar? Ada kata kuat, lemah, rajin, malas. Misalnya kata dasar ini yang tidak ditambahkan imbuhan kan, ke, me, ter. Paham? Kata dasarnya misalnya menggambar. Kata dasarnya berarti gambar. Berjalan, berarti kata dasarnya adalah jalan. Memakan, berarti kata dasarnya adalah makan. Oke, paham sampai di sini? Membaca, kata dasarnya apa? Ya, kata dasarnya adalah baca. Untuk kata jadian di sini contohnya ada terjelek, terindah, dan terbodoh. Kata jadian ini kalian tambahkan imbuhan ter. Sudah Miss Mega berikan contoh beberapa menggunakan kata ter. Misalnya tadi terpintar, tertinggi, terjelek, terindah, terbodoh, apalagi terjauh ya. Jadi kata dasar kalian tambahkan ter. Miss Mega tanya, terjelek kata dasarnya apa? Jelek. Terindah kata dasarnya indah. Kata terbodoh kata dasarnya berarti bodoh. Oke. Selanjutnya contoh dari kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Ada gelap gulita, pontang panting. Oke, ini adalah contoh kata yang diulang-ulang. Mudah ya. Selanjutnya ada kata sifat yang terbentuk dari kata serapan. Nah, kata serapan ini bisa berbentuk legal dan juga kreatif. Untuk kata serapan di sini
Kata serapan itu merupakan bahasa daerah atau bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya saja, bahasa asingnya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa India, Korea, dan lain sebagainya. Untuk bahasa daerah, misalnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa dari bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Untuk kata serapan di sini, kalian ingat ya, contohnya selain legal dan kreatif, bisa juga kata objektif, primer, relatif, adjektif, dan masih banyak lainnya. Untuk menggunakan bahasa asing seperti beautiful, big, brother, is the best, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kata serapan. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai kata sifat yang terbentuk dari kelompok kata. Apa saja sih contohnya? Kelompok kata itu misalnya saja ada lapang dada, keras kepala, dan juga baik hati. Apa sih Miss Mega kelompok kata? Kelompok kata merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih. Contohnya saja, ada apa tadi? Ada keras kepala. Keras kepala itu adalah dua kata. Diawali kata pertama adalah keras dan yang kata keduanya adalah kepala. Selanjutnya ada lapang dada. Itu masih masuk ke dalam dua buah kata. Kata yang pertama adalah kata lapang dan kata yang kedua adalah dada. Paham sampai di sini? Dan juga Terima kasih. Gimana video yang Miss Mega paparkan untuk kalian? Semoga kalian semua memahami materi yang telah Miss Mega paparkan. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanya langsung ke Miss Mega ya. Melalui sehat-sehat untuk kalian semua. Miss Mega tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.